Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirunisa. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang pelaporan dan analisis keuangan. Langsung saja kita masuk ke materi tersebut. Yang pertama itu ada pelaporan dan analisis keuangan itu harus memperhatikan proses penting dalam pengelolaan keuangannya. Pelaporan dan analisis keuangan merupakan langkah fundamental dalam memastikan kesehatan finansial perusahaan. Yang kedua, menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang akurat adalah kunci untuk memberikan gambaran yang jelas tentang posisi keuangan perusahaan. Lalu ada evaluasi kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam operasionalnya. Lalu ada pengambilan keputusan yang tepat. Data yang disajikan melalui laporan keuangan mendukung manajemen dalam membuat keputusan strategi yang lebih baik. Lalu selanjutnya ini ada elemen kunci dari laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca. Neraca ini memberikan gambaran tentang aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada titik waktu tertentu. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini mencakup pendapatan dan biaya yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Lalu yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini mencatat semua arus kas masuk dan keluar, memberikan insight tentang likuiditas perusahaan tersebut. Lalu yang keempat atau yang terakhir ini ada wawasan keuangan. Setiap elemen memberikan wawasan berbeda tentang kondisi keuangan perusahaannya dan membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Pentingnya laporan keuangan. Wajib yang pertama ada informasi akurat dan transparan. Laporan keuangan wajib memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pemangku kepentingannya. Lalu yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Laporan keuangan seringkali harus mengikuti regulasi seperti GAAP untuk menjamin keandalan perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada peran SEC dalam pengawasan. SEC ini berfungsi untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun dengan standar yang diatur. Selanjutnya ada konsep dasar analisis keuangan. Yang pertama ada penilaian dan interpretasi data keuangan. Analisis keuangan ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap data yang tersedia untuk memberikan wawasan. Lalu yang kedua ada menilai kinerja perusahaan. Menganalisis metrik kinerja akan menentukan kesehatan finansial perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada menilai resiko perusahaan, identifikasi dan evaluasi resiko yang dapat mempengaruhi keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Lalu yang keempat ada menilai potensi pertumbuhannya perusahaan. Untuk menilai potensi ini kita menggunakan data untuk memperkirakan peluang pertumbuhan dan ekspansi di masa yang akan datang. Lalu ada menilai kinerja perusahaan. Dengan menganalisis metrik kinerja untuk menentukan kesehatan finansial perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada penilaian dan interpretasi data keuangan. Analisis keuangan ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap data yang tersedia untuk memberikan wawasan. Lalu selanjutnya di sini ada lingkup laporan keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama ada regulasi, yaitu regulasi yang ketat membantu memastikan transparansi dan integritas laporan keuangan sebuah perusahaan. Lalu yang kedua ada mekanisme pengawasan. Mekanisme pengawasan yang efektif dapat mencegah kecurangan dan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Lalu ada litigasi. Resiko litigasi dapat mempengaruhi perilaku pelaporan perusahaan dan keakuratan data tersebut. Lalu selanjutnya ada dampak pada akurasi laporan keuangan. Faktor-faktor di atas memiliki dampak yang signifikan terhadap keakuratan dan keandalan laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk ke teknis analisis keuangan. Untuk memahami berbagai teknik analisis keuangan, yang pertama kita harus memperhatikan rasionya. Untuk analisis rasio ini mengukur hubungan antara dua angka dalam laporan keuangan untuk penilaian kinerja.
Lalu yang kedua ada analisis tren, menganalisis data keuangan sama periode waktu untuk mengidentifikasi pola dan perubahannya. Yang ketiga ada analisis vertikal. Analisis vertikal ini menilai setiap item dalam laporan keuangan sebagai presentasi dari total untuk pemahaman yang lebih baik. Lalu yang keempat ini ada memahami efisiensi operasional. Dengan analisis tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan proses dan mengurangi biaya. Lalu yang kelima ada mengetahui posisi keuangan. Analisis membantu dalam menilai kekuatan dan kelemahan finansial suatu perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus dari analisis laporan keuangan perusahaan XYZ. Untuk melakukan analisis tersebut, perusahaan XYZ harus memahami kondisi keuangan perusahaannya. Lalu penggunaan teknik analisis keuangannya ini harus menggunakan teknik analisis yang mengevaluasi angka-angka keuangan dan mengidentifikasi tren. Lalu evaluasi kinerja perusahaannya, yaitu menilai kinerja perusahaan berdasarkan data keuangan untuk menentukan kekuatan dan kelemahannya. Lalu yang terakhir itu dari analisis laporan keuangannya ini harus ada strategi perusahaan. Perusahaan tersebut harus menganalisis strategi yang diterapkan berdasarkan hasil evaluasi kerja. Selanjutnya ada peran GAAP dalam pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi berterima umum atau GAAP ini adalah standar akuntansi yang diterima secara luas untuk laporan keuangan. Dia menyediakan kerangka kerja standar untuk pelaporan keuangan agar laporan keuangan tersebut dapat konsisten dan mudah dimengerti. Lalu memastikan konsistensi dan keterbandingannya. Dengan GAAP ini, laporan keuangan dapat dibandingkan antara berbagai perusahaan dari periode waktu. Selanjutnya ada mekanisme pengawasan dalam pelaporan keuangan. Mekanisme pengawasan seperti audit internal dan eksternal berfungsi untuk menilai dan memastikan kepatuhan terhadap standar keuangan. Lalu ada memastikan keakuratan laporan keuangan. Proses ini membantu pengawasan dalam mengidentifikasi kesalahan dan memastikan laporan keuangan tersebut harus akurat. Lalu selanjutnya ada memastikan keadaan laporan keuangan. Keadaan laporan keuangan sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dan untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan. Yang pertama ini ada perubahan regulasi. Peraturan baru dapat mempengaruhi cara penyusunan laporan keuangan, memaksa perusahaan untuk menyesuaikan praktik dari perubahan regulasi tersebut. Lalu yang kedua ada kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi makro seperti inflasi dan resesi dapat mempengaruhi keputusan pelaporan dan analisis keuangan. Dan yang terakhir ada teknologi, yaitu kemajuan teknologi memungkinkan otomatisasi dan peningkatan akurasi dalam proses pelaporan keuangan. Lalu selanjutnya di sini ada peran manajer dalam pelaporan keuangan. Yang pertama, manajer harus bisa mengakurasikan laporan keuangan tersebut dan memastikan laporan keuangan tersebut akurat. Yang kedua ada kepatuhan standar, lalu selanjutnya ada kepatuhan dalam akurasi laporan. Dan kepatuhan standar ini berlaku untuk menjaga integritas perusahaan. Selanjutnya ada strategi terbaik dalam pelaporan keuangan. Yang pertama itu ada penerapan teknologi baru. Dengan memanfaatkan perangkat lunak yang canggih saat ini, meningkatkan keefisiensian dan keakurasian dalam pelaporan keuangan. Dan yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Ini menjamin bahwa semua laporan keuangan memenuhi standar dan regulasi yang berlaku untuk menghindari masalah hukum. Lalu selanjutnya strategi terbaiknya yaitu pelatihan berkelanjutan bagi staf keuangan. Dengan cara memberikan pelatihan secara rutin untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf dalam pelaporan keuangannya. Selanjutnya kita masuk ke materi penggunaan teknologi dalam analisis keuangan. Penggunaan teknologi ini harus efisien. Seperti teknologi
seperti teknologi perangkat lunaknya yang analitik dan meningkatkan efisiensi dalam analisis keuangan. Lalu yang kedua ada akurasi dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dapat meningkatkan akurasi dalam analisis keuangan. Selanjutnya ada tantangan dalam pelaporan dan analisis keuangan. Terdapat 3 tantangan. Yang pertama itu kompleksitas regulasi, yaitu peraturan yang terus berubah menambah kesulitan dalam pelaporan. Yang kedua ada perubahan teknologi. Inovasi teknologi memaksa perusahaan untuk beradaptasi cepat dalam sistem laporan. Lalu yang ketiga ada kebutuhan data real time atau permintaan akan data yang akurat dan cepat dapat mempengaruhi kecepatan laporannya. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Yang pertama itu pemahaman mendalam tentang konsep dasar, yaitu pelaporan dan analisis keuangan yang efektif memerlukan pemahaman yang kuat mengenai konsep dasar untuk membantu pengambilan keputusannya. Yang kedua ada penerapan strategi terbaik, yaitu implementasi strategi terbaik dalam pelaporan dan analisis keuangan akan meningkatkan akurasi dan efektivitas. Lalu yang terakhir ada adaptasi terhadap perubahan, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan keuangan sangat penting untuk menjaga relevansi dan berkelanjutan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya yang akan saya sampaikan. Terima kasih.